Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti biasa sebagai seorang khatib, saya mengajak khusus kepada diri sendiri dan kepada semua jemaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita akan mendapatkan berbagai jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kaum muslimin yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, maka sepantutnya dan sepantasnya kita menjadi pelopor untuk penegakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, melestarikan amalan-amalan para ulama salaf as-salih, di mana di antara amalan atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu adalah salat berjamaah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menurut jumhur ulama bahwa hukum melaksanakan salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sementara menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW selama hidupnya disebutkan tidak pernah atau belum pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, meskipun beliau sedang dalam keadaan sakit. Rasulullah pernah memperingatkan dengan sangat keras kepada orang yang tidak berjamaah di masjid, sebagaimana diuraikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hammat an amara bi khatabin fayahtibu thumma amara bis salat fayu'adzin laha thumma amara rajulan fayummun nas thumma khalifa ila rajulin la yashhaduna as-salata fa ukhriqu alaihim buyutahum." Muttafaqun alaihi. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seseorang azan untuk sholat dan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku akan pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat. Kemudian aku akan membakar rumah mereka. Pada suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang kebetulan secara fisiknya tidak sempurna karena buta, tidak melihat. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ini diberikan keistimewaan oleh Allah, suara yang bagus sehingga menjadi muazzin Rasulullah selain yang biasa adzan. Abdullah bin Ummi Maktum ini memang buta sehingga
ia meminta rukhsah kepada Rasul untuk tidak berjamaah ke masjid. Ia berkata kepada Rasul bahwa dirinya buta dan tidak ada yang menuntun untuk berangkat ke masjid. Permohonan itu disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul malah balik bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kata beliau, hal tasma'un nida bis solati? Qala na'am. Qala fa'ajib. Begitulah seruan Rasul kepada umatnya agar senantiasa menunaikan sholat. Kata Rasul kepada Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mendengar azan untuk sholat? Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, na'am, ya. Qala, Rasul bersabda, jika demikian fa'ajib, maka datanglah untuk melaksanakan sholat. Dalam hadis lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, la sholata liman jarol masjida illa bil jama'ati wa fi riwayatin illa fil masjidi, rawahu Ahmad. Artinya, tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah. Bahkan di riwayat lain katakan di suatu riwayat kecuali di masjid. Artinya tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga di masjid kecuali sholatnya di masjid. Sholat jamaah Jumat rahimakumullah, hadis-hadis yang menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah itu sangat banyak. Di mana Rasulullah SAW menekankan bahwa sholat jamaah itu hanya dilaksanakan di masjid, karena memang masjid didirikan untuk sholat berjamaah. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Jadi memang secara fungsi awal didirikan masjid adalah untuk sholat berjamaah. Kalau tidak demikian, buat apa membangun masjid? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali keutamaan dan manfaat yang kita peroleh dari sholat berjamaah. Ada keutamaan yang diperoleh sekarang di dunia, dan ada pula manfaat yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Di antaranya adalah kalau Rasulullah SAW, sholatul jamaah afdol min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah, muttafaqun alaihi. Rasul bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendiri yang dilipat gandakan 27 derajat. Berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 142 bahwa manfaat sholat itu adalah menjauhkan diri dari sifat munafik. Innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit. Dan yang terakhir, di antara manfaat sholat berjamaah adalah diampuni dosa. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul bersabda, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqalu amin fa innahu man wafaqa qaulul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, rawahul Bukhari Muslim. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan para malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah Jumat rahimakumullah, saya di sini hanya mengajak, mari bersama-sama, khusus kepada daripada semua jemaah, mari kita melaksanakan sholat berjamaah, kita makmurkan Masjid Al-Huda bersama-sama sebagai simbol kebersamaan kita, termasuk untuk menjalin ukhuwah dan silaturahmi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nuril asrar wa tiryakil agyar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi sadatil akhyar. Amma ba'd. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم